Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan untuk materi landasan psikologis dalam pendidikan. Nah, tentunya ini adalah lanjutan dari landasan-landasan yang lain. Kenapa sih kita perlu mempelajari psikologis dalam pendidikan? Nah, apa sih sebenarnya peran psikologis dalam pendidikan itu? Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa untuk mendidik seorang manusia dan manusia-manusia yang lain, kita perlu sekali mempelajari psikologis tentang mereka. Jadi di sini penting sekali bagi seorang pendidik untuk memahami psikologis yang ada di dalam seorang manusia agar teman-teman mampu untuk melakukan pendidikan tersebut. Karena sejatinya pendidikan itu tidak mudah. Jadi untuk merubah dari seseorang yang mungkin tidak berperilaku baik menjadi seseorang yang berperilaku baik itu membutuhkan proses. Nah, proses tersebut itu haruslah melalui psikologis yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, kita lihat di sini landasan psikologi dalam pendidikan. Yang dimaksud dengan landasan psikologi dalam pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari studi ilmiah dalam bidang psikologi yang menjadi titik tolak studi dan praktek pendidikan. Jadi biasanya di dalam psikologi ini kita akan mempelajari pribadi-pribadi seseorang, kemudian bagaimana tumbuh kembang seseorang. Kita akan mempelajari secara ilmiah. Jadi memang pembelajaran itu memang sudah ada dan sudah dilakukan penelitian sehingga kita bisa masuk di dalam jiwa manusia untuk melakukan pendidikan tersebut, karena pada dasarnya hakikat pendidikan seperti yang kita pelajari sebelumnya adalah untuk proses merubah manusia ketika mereka tidak tahu menjadi tahu, kemudian atau proses belajar seseorang untuk merubah seseorang tersebut menjadi lebih baik. Nah, proses-proses ini membutuhkan landasan psikologis dalam pendidikan. Nah, kalau kita lihat di sini dalam bidang psikologi yang menjadi titik tolak studi dan praktek pendidikan itu sendiri. Jadi memang teman-teman tidak mudah untuk menjadi seorang pendidik. Jadi teman-teman sendiri harus memahami betul-betul psikologis dalam dunia pendidikan. Psikologis baik itu psikologis remaja atau psikologis siswa itu harus kita pahami. Tentu saja ini berdasarkan ilmu-ilmu yang memang sudah dilakukan penelitian sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat prinsip umum pengembangan individu. Ada 3 hal. Yang pertama, pengembangan setiap individu menunjukkan perkembangan individu. Yang kedua, perkembangan berlangsung relatif teratur. Yang ketiga, perkembangan berlangsung berangsur secara bertahap. Jadi, ada yang memang pengembangan individu dari pendidikan itu, ada yang memang perubahan itu kita lihat secara langsung, secara jelas seperti itu. Tetapi ada juga yang perkembangannya berlangsung relatifnya hanya teratur, tetapi ada perubahan di dalamnya. Kemudian ada juga yang perkembangan berlangsung berangsur secara bertahap. Dia tidak teratur tetapi berangsur-angsur. Artinya di sini tetap ada perubahan. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu fungsi dari pendidikan. Jadi adanya perubahan di dalam pendidikan itu sendiri. Artinya bukan di dalam pendidikan tetapi dalam manusia yang kita didik seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya psikologis, pembelajaran psikologis ini akan jauh lebih memudahkan kita untuk memahami setiap individu di dalam dunia pendidikan. Nah, teori belajar dan implikasinya terhadap pendidikan. Kita bisa melihat pola belajar mengajar antara lain dipengaruhi oleh penampilan guru dalam mengajar dan teori belajar guru. Nah, saya yakin teman-teman kalau misalnya melihat guru yang acak-acakan, misalnya datang masuk ke dalam kelas, misalnya yang tidak menggunakan hijab atau tidak menggunakan peci, mereka rambutnya berantakan, kemudian berkeringat, seperti itu. Saya yakin teman-teman juga secara psikologis teman-teman nggak senang untuk melihat yang seperti itu, dan itu akan mempengaruhi teman-teman untuk gurunya aja seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa guru itu memang secara performance itu benar-benar harus memperlihatkan
kesempurnaan, artinya bukan kesempurnaan keseluruhan ya, artinya dia perfect secara penampilan sebagai guru. Dan di sini juga dipengaruhi oleh teori belajar guru. Jadi terkadang ilmu yang sampai kepada siswa itu tergantung dari bagaimana seorang guru itu mengajar. Nah, di sini teori-teori belajar kita bagi menjadi 3. Yang pertama teori belajar kognitivisme, yang kedua teori belajar behaviorisme, dan yang ketiga teori belajar humanisme. Oke teman-teman, demikian adalah materi tentang psikologis dalam pendidikan, landasan psikologis dalam pendidikan. Sampai di sini apakah teman-teman mengerti dengan penjelasan saya? Jika teman-teman mengerti, kita akan lanjut pada diskusi tentang landasan psikologis dalam pendidikan. Jika teman-teman kurang mengerti, teman-teman bisa menanyakan di forum diskusi yang sudah saya sediakan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.